Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Syukur kepada Tuhan sudah memimpin hidup kita sampai hari ini. Silakan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam mendengarkan channel ini boleh subscribe channel ini, kemudian bisa like, memberikan komentar atau pertanyaan atau permohonan doa, juga bagikan pada orang-orang lain. Saudaraku, kita sudah bergumul beberapa waktu belakangan ini tentang buah Roh Kudus. Ada buah Roh Kudus tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Bagaimana kehidupan kita sampai hari ini? Apakah kita makin hari makin mengalami pertumbuhan? Makin hari makin berbuah Roh Kudus? Makin hari makin memuliakan Tuhan? Saudaraku, jangan lupa bahwa ciri makhluk hidup adalah bertumbuh. Ciri jenis pohon buah-buahan adalah menghasilkan buah. Jangan sampai kita adalah jenis yang menghasilkan buah, tetapi kita tidak berbuah dan akhirnya ditebang Tuhan. Matius 7:18 berkata begini, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita mulai di dalam doa. Pada dalam surga kami dengan gentar hati berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus terus memampukan kami, bukan hanya mengerti memahami konsep buah Roh Kudus, tetapi boleh menjalaninya, boleh menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Berkatilah hidup kami ya Tuhan, berkatilah pergumulan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, kita masuk di dalam bagian yang berikutnya. Saya akan bacakan ulang Galatia 5 ayat 22-23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bahasan hari ini adalah tentang kelemah lembutan, gentleness. Saudara, kita bicara tentang gentleness, kita berbicara tentang sikap hidup misalnya seorang yang disebut gentleman. Ya, orang yang kalau misalnya barengan dengan istrinya atau dengan pacarnya di mobil, kemudian mau keluar pacar atau istrinya itu dia keluar lebih dahulu dan bukakan pintu. Satu sikap yang gentle, sebutin gentleman. Apakah bicara soal gentleness di dalam konteks buah Roh Kudus adalah hal-hal yang seperti itu? Saudara, lemah lembutan itu berarti sesuatu yang tidak berarti lembek, ya, atau mudah ditekan, selalu ngalah, ya. Tapi kelemah lembutan adalah having power, punya power, kekuasaan, punya kekuatan, punya strength, punya otoritas. Tetapi under control. Bisa dikendalikan. Jadi ini bicara mengenai bagaimana kita punya attitude, kita punya perilaku ke orang lain, bagaimana kita berrelasi dengan orang lain. Itu bukankah biasanya orang yang sudah punya power, punya strength, punya authority itu kadangkala suka bersikap arogan, bukan? Sering kita lihat di media sosial bagaimana orang yang tabrakan, senggolan, lalu mobilnya lebih besar, dengan arogannya mengeluarkan pistol, ya, dengan arogannya mengeluarkan alat untuk memukul dan sebagainya, marah-marah, maki-maki. Karena mereka merasa dia punya power, authority, atau strength. Dan sangat sulit sekali untuk kita bisa sungguh-sungguh memiliki kelemah lembutan, mengendalikan semuanya itu under control. Saudara, gentleness and God itu berbicara mengenai Allah adalah Allah yang lembut, Allah yang seperti papa kepada kita, ayah kepada kita. Saudara lihat ya, Mazmur 103 ayat 13-14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa Dia ingat bahwa kita ini debu. Seperti seorang ayah, Bapa sayang kepada anak-anak. Bukankah sosok seorang Bapa penuh dengan otoritas, kekuatan, tetapi juga harusnya penuh dengan kelemah lembutan, sayang kepada anak-anaknya. Allah lembut, Allah memiliki sikap, memiliki kehidupan yang kalau kita memperhatikan seperti gembala bagi kita. Mazmur Daud, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Membandingkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang, yang menjegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Puji Tuhan, saudara. Gembala bagi hidup kita. Saudara, kelemah lembutan, sekali lagi, tidak berhubungan dengan sebuah kelemahan atau weakness. Ya. Yesus itu lemah lembut, tapi dia bukan orang yang lemah. Betul ya? Kita lihat kisah waktu dia masuk dalam bait Allah. Yesus masuk dalam bait Allah, dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Yang membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamuk.
Yesus memiliki sikap yang lemah lembut tetapi juga bisa menunjukkan diri dengan tegas. Dia membolak-balikan semua pedagang-pedagang yang merusak, menjadikan rumah Allah sebagai sarang penyamun. Jadi saudara, kelembutan adalah strength under control. Strength under control. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, dan perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Strength under control. Bagaimana kita bisa growing? Dalam hal apa kita harus growing? Dalam hal bicara mengenai kelembutan. Pertama, di dalam hal kita mengajar atau mendidik, saudara. 2 Timotius 2 ayat 24-25. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang, harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut, menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dengan lemah lembut menuntun orang. Saudara, dalam hal kita harus lemah lembut di dalam hal kita memperbaiki atau memulihkan, restoring people. Ayat 1, saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sebuah pelanggaran, maka kamu yang rohani, memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sampai menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kita ingin menegur seorang pun dengan roh lemah lembut. Dalam hal kita harus menunjukkan kelemah lembutan dalam hal pernikahan. Pasal 3 ayat 18-19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Terus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kita pun harus bersikap lemah lembut dalam hubungan kita dengan pasangan hidup kita. Nah, apalagi kita harus menunjukkan kelemah lembutan dalam otoritas. Pasti saudara, dalam otoritas. Yesus yang ke-9, yang kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Dia tidak memandang muka. Jadi kalau kita dalam posisi yang lebih hebat, lebih tinggi, punya otoritas, jangan menganggap orang itu lebih rendah, kita menindas mereka. Kita harus tetap melayani, menjadi pemimpin yang memiliki kelemah lembutan. Karena Tuhan, kita adalah Tuhan yang sama. Kenapa kita harus lemah lembut? Bagian terakhir dalam hal memberitakan Injil atau bersaksi. Petrus 3 yang kelima, 15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang harapan yang padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi memberikan pertanggungjawaban, memberikan Injil dengan lemah lembut dan hormat. Saudaraku, kita harus menguji hidup kita. Kita harus terus memikirkan bagaimana kita harus bisa bersikap dengan baik. Bagaimana manner kita kepada orang lain. How do we relate dengan orang lain? Bisakah kita menunjukkan kelemah lembutan? Bisakah kita menunjukkan saya punya kuasa, power, otoritas, tapi saya bisa mengendalikannya. Dan saya berrelasi dengan orang lain dengan sangat indah. Akhirnya saudara, mintalah Tuhan, mintalah Roh Kudus untuk bisa menolong kita punya kelemah lembutan. Meskipun kita punya power, strength, authority, kita bisa mengendalikan. Orang bisa melihat ini orang yang gentle, orang yang lemah lembut, orang yang sungguh-sungguh menghasilkan buah Roh Kudus. Dan at the end, hidupnya jadi berkat bagi orang banyak dan memuliakan nama Tuhan yang di surga. Terus kita bersama-sama bergumul. Sudah banyak renungan tentang buah rohani yang kita renungkan. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya. Roh Kudus mampukan saya untuk menunjukkan, untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga orang lain boleh mengenal Kristus. Tuhan menolong kita sekalian. Kristus memberkati. Amin.